Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Sartika Hafid dengan nomor induk mahasiswa 2410 21003. Saya berasal dari jurusan Matematika angkatan 24. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau membawakan materi tentang turunan parsial. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yakni Ibu Nur Rahmi, yang telah bersedia membimbing saya dalam mengerjakan tugas ini, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu turunan parsial. Jadi, singkatnya, turunan parsial adalah turunan multivariabel yang dimana fungsi memiliki lebih daripada satu variabel. Artinya, saat kita memiliki turunan parsial, kita hanya menurunkan satu variabel saja dan satu variabel lainnya adalah konstanta. Untuk membuat kita lebih mudah memahami arti dari turunan parsial, maka kita bisa menganalogikan sederhana. Nah, bayangkan kita sedang berada di sebuah puncak. Tinggi gunung bergantung pada arah timur dan barat yang divariabelkan dengan variabel X. Sedangkan arah utara ke selatan kita simbolkan dengan variabel Y. Nah, sehingga ketika kita ingin mengetahui seberapa cepat ketinggian berubah ketika kita berpindah tempat ke arah timur ke barat, maka kita bisa menggunakan variabel X dan menggunakan turunan parsial. Untuk membuat kita lebih mudah atau lebih memahami materi ini lagi, saya akan memberikan sebuah contoh. Nah, untuk mempermudah kita, saya akan menuliskan bentuk atau contoh dari fungsi turunan parsial. Jadi di sini adalah saya akan menuliskan contoh fungsi turunan parsial f x, y. Jadi dia terdapat dua variabel, yaitu variabel x dan y. Nah, yang dimana fungsinya adalah x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 3xy ditambah y kuadrat. Jadi di fungsi ini kita memiliki dua variabel, yang dimana adalah variabel x dan variabel y. Oke, artinya nilai atau fungsi dari f, x, y ini bergantung pada nilai dari x dan nilai dari y. Nah, selanjutnya saya akan menuliskan sebuah contoh soal agar kita dapat lebih mudah memahami materi ini. Kita memiliki sebuah fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat y ditambah y pangkat 3. Nah, dari fungsi ini kita akan mencari dot f per dot x. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita akan mencari dot f per dot y. Nah, jadi kita akan mengerjakannya, menurunkannya terhadap sumbu x dan menurunkannya terhadap sumbu y. Nah, yang pertama adalah terhadap sumbu x. Jadi di sini, jika kita menurunkannya terhadap sumbu x, maka nilai y akan bernilai konstanta.
Nah, mari kita kerjakan. Yang pertama adalah terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu X ya. Sumbu X. X, kita cari nilai terhadap sumbu X. Jika kita menurunkan terhadap sumbu X, maka nilai variabel Y akan bernilai konstanta atau tetap. Jadi di sini pada fungsi kita menemukan X kuadrat Y, kita turunkan menjadi 2X Y ditambah di sini ada Y pangkat 3. Namun karena Y pangkat 3 itu konstanta, artinya Y bernilai 0. Maka karena bernilai 0 kita tidak usah menuliskannya. Jadi ini adalah nilai dari jika kita menurunkannya terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya saya akan menurunkannya terhadap sumbu Y. Maka jika kita menurunkannya terhadap sumbu Y, otomatis nilai X-nya akan bernilai konstanta. Jadi di sini kita turunkan lagi terhadap sumbu Y. Nah, kita cari yang memiliki variabel Y dalam fungsi tersebut. Jadi di sini ada X kuadrat Y. Nah, jika kita menurunkannya berarti sisa X kuadrat ditambah di sini ada Y pangkat 3. Y pangkat 3 jika kita turunkan bernilai 3Y pangkat 2. Nah, ini adalah turunan dari jika kita menurunkannya terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya saya akan pindah ke contoh nomor 2. Di sini saya memiliki sebuah fungsi f dengan variabel x, y sama dengan fungsinya itu x pangkat 3 x pangkat 3 ditambah 2xy ditambah 5y kuadrat kurang 2y. Nah, ini saya ambil contoh yang lebih panjang. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakannya pertama menurunkannya terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X. Berarti dia seperti ini. Dot F per dot X sama dengan kita cari dalam fungsi yang memiliki variabel X. Di sini ada X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 itu jika kita turunkan hasilnya adalah 3X pangkat 2. Lalu ditambah. Nah, di 2xy kita memiliki variabel X. Maka jika kita turunkan hasilnya akan menjadi 2y karena x-nya habis. Terus ditambah di sini ada 5y kuadrat. Nah, 5y kuadrat itu karena kita menurunkannya terhadap sumbu x, maka variabel y akan bernilai konstanta. Jika y bernilai konstanta, maka turunannya sama dengan 0 dikurang sama dengan yang sebelumnya. 2y itu turunannya adalah 0 karena kita menurunkannya terhadap sumbu x. Terus sama dengan terus sama dengan maka ia akan berakhir 3x kuadrat
ditambah 2Y. Nah, ini adalah turunan terhadap sumbu X. Lalu kita cari turunannya terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y, maka dot F per dot Y. Nah, kita kerjakan lagi. X kuadrat itu kan karena kita menurunkannya terhadap sumbu sumbu Y, maka nilai X akan maka variabel X akan bernilai 0 karena ia konstanta. Maka X pangkat 3 itu bernilai 0. Tapi ini juga bisa tidak usah ditulis ya. Ditambah 2x, y. Di sini dia memiliki variabel y. Ada 2xy. Nah, karena ia memiliki variabel y, maka kita selesaikan dulu. 2xy, maka yang habis adalah variabel y. Jadi sisa 2x. Terus selanjutnya ditambah 5y kuadrat. Nah, 5y kuadrat itu kita bisa turunkan menjadi 10y dikurang 2y itu turunannya adalah 2. Oke. Nah, kita bisa tulis lebih baik seperti 2x ditambah 10y dikurang 2. Nah, ini adalah hasil dari turunan terhadap sumbu y. Nah, selanjutnya saya akan memberi contoh nomor 3 agar kita lebih mudah lagi dalam memahaminya. Jadi di sini saya punya sebuah fungsi f dengan variabel x, y. Fungsinya itu ialah 9x pangkat 2 dikurang x pangkat 3 y pangkat 2 ditambah 2y pangkat 4. Oke. Jadi di sini kita akan seperti sebelumnya, kita akan menurunkannya dulu terhadap sumbu x. Jika kita menurunkannya terhadap sumbu x, maka nilai y akan menjadi konstanta yang berarti ia bernilai 0. Ya. Jadi di sini kita akan mencari pada fungsi yang memiliki variabel x. Di sini yang pertama adalah 9x kuadrat. Nah, jika kita menurunkan 9x kuadrat itu hasilnya adalah 18x. Oke, selanjutnya kita pindah ke sini. Selanjutnya ialah x pangkat 3 y pangkat 2. Nah, di sini karena kita memiliki salah satunya memiliki variabel x, maka kita juga bisa menurunkannya. Turunannya ialah turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 2. Nah, terus y pangkat 2-nya itu kita tidak usah turunkan ya. Dia tetap ditulis y pangkat 2 ditambah 2y pangkat 4. 2y pangkat 4 itu bernilai 0 karena kita menurunkannya terhadap sumbu x. Nah, sama dengan 18x dikurang 3x kuadrat y kuadrat.
Oke. Ini adalah hasil turunan terhadap sumbu X. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan ini salah ya. Saya tulis ulang dulu ya ini. Kita harus tulis dot F per dot X. Ini terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya kita kerjakan terhadap sumbu Y. Kita kerjakan terhadap sumbu Y. Nah, di mana rumusnya adalah dot F per dot Y. Oke. Nah, jika kita mengerjakannya terhadap sumbu Y, maka nilai X berubah menjadi konstan, yang berarti bernilai 0. Di sini adalah 9X kuadrat, berarti ia bernilai 0. Di sini X pangkat 3, Y pangkat 2. Karena di sini ia memiliki variabel Y pangkat 2, maka kita tetap harus mengerjakannya dengan syarat X pangkat 3-nya harus bernilai tetap. Ya, tetap harus bernilai tetap. Jadi X pangkat 3. Di sini adalah Y pangkat 2. Nah, turunan Y pangkat 2 adalah 2Y. 2Y ditambah 2Y pangkat 4. Nah, kita turunkan. Turunan dari 2Y pangkat 4 adalah 8Y. Jadi sama dengan minus 2X pangkat 3 Y ditambah 8Y. Jadi ini adalah hasil dari turunan parsial terhadap sumbu Y. Jadi itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang materi turunan parsial. Jadi singkatnya, turunan parsial itu sama seperti turunan biasa. Namun bedanya kita hanya fokus pada satu variabel saja, dan variabel lainnya itu kita anggap konstan. Nah, mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga bisa dapat mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.